Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya di toksikologi klinik, bimbel di seri akhir untuk kesempatan kali ini. Kita langsung di pemanasan dulu untuk di soal selanjutnya, kita di soal 56. Ini soal pengulangan saja, jadi saya harap bisa dijawab semua dengan baik. Silahkan dibaca dan dijawab. Nah, narkotika. Narkotika. Zat yang berasal dari tanaman bukan tanaman baik sintesis semisintesis. Oke. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Kemudian hilangkan rasa nyeri. Ini kemarin saya jelaskan ya bahwa kalau narkotika itu tidak memang bisa sebagai penghilang nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Ini nih. Saya dengan baik menimbulkan ketergantungan. Beralasan pengolongan dengan khasiat untuk pengobatan. Ini juga nih. Khasiatnya untuk pengobatan. Itu juga kata kuncinya. Pengobatan. Digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan potensi tinggi menyebabkan ini. Potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Itu kata kuncinya tuh. Ingat untuk narkotika itu. Oke. Jadi untuk narkotika itu berdasarkan masih ada yang tahu undang-undangnya? Itu undang-undang undang-undang nomor 35 tahun 2009. Nah, penggolongannya itu kan ada tiga, ya, penggolongan tiga. Golongan satu, golongan dua, golongan tiga. Nah, golongan satu, ini saya ulangi penjelasannya ya, ini dua saja kata kuncinya. Satu, ada kata-kata obat. Yang kedua, kata kuncinya adalah ketergantungan. Ketergantungan. Atau adiksi, bahasa lainnya adalah adiksi. Oke. Golongan satu itu tidak bisa dijadikan obat. Oke. Golongan 2 dan golongan 3 itu bisa dijadikan obat. Terkait dengan obatnya. Sekarang yang kedua, ketergantungan. Yang paling tinggi menyebabkan ketergantungan itu golongan 1. Baru diikuti golongan 2, kemudian diikuti golongan 3. Yang paling rendah adalah golongan 3. Ini ya masih lumayan tinggi lah, sedang lah menyebabkan ketergantungan. Tapi bisa golongan 2 bisa juga. Ya, potensinya tinggi juga menyebabkan ketergantungan. Yang paling rendah adalah golongan 3. Oke, itu kesimpulannya ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap bahwa kalau kata-katanya ini untuk pengobatan, golongan 1 berarti sudah pasti tidak tepat. Nah, contoh-contohnya dihafal ini contoh-contoh yang paling umum ini. Ini bisa soal ini nih mengajarkan kita juga. Jadi teman-teman silahkan dihafal. Golongan 1 itu ya heroin, ganja, itu golongan 1 ya. Nah, golongan 3, kodein, kokain. Ya ini betul, bisa jadikan pengobatan. Tapi kenapa ini pilihannya menjadi tidak tepat? Karena ini potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, kalau golongan 3, dia potensinya rendah mengakibatkan ketergantungan dibandingkan yang lain. Nah, golongan 4, tidak ada golongan 4. Ini golongan 4 betul, tapi golongan 4 dia psikotropika. Ya, psikotropika. Contoh-contohnya ini luminal, diazepam, benzodiazepin. Ini juga golongan 1, MDMA, STX, ini psikotropika gitu ya. Jadi yang betul adalah yang alfa. Morfin, petidin, itu golongan 2. Nah, ini memang pilihan terakhir. Jadi kalau penata laksanaan nyeri, itu memang ini yang paling tinggi gitu ya. Bisa digunakan morfin induknya. Induknya obat nyeri itu adalah morfin. Itu adalah golongan narkotika golongan 2. Kenapa dibagi-bagi golongannya? Karena intinya ada dua tadi. Bisa digunakan sebagai obat atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua potensinya, potensi ketergantungannya. Potensi ketergantungan ya. Potensi ketergantungan atau efek adiksi.
Nah, biasanya juga golongan satu ini hanya digunakan untuk, berarti apa gunanya golongan satu, Pak? Biasanya hanya untuk penelitian, pengembangan ilmu, gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti, bisa dipahami semua. Di awal-awal ini saya pelan-pelan jelaskan, gitu ya. Jelas ya? Christine, jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Ilham, aman, Ilham? Aman, Pak. Oke, siap Ilham. Next ke nomor selanjutnya. Nomor 57. Ini sudah kita bahas kemarin. Seorang peneliti akan melakukan pemeriksaan sianida pada sampel cairan lambung. Sianida pada sampel cairan lambung. Kemudian dengan uji kertas saring yang dituangkan dalam asam pikrat. Kata kuncinya juga ini asam pikrat. Dalam suasana basah. Kemudian hasil uji positif menghasilkan warna. Apakah perubahan warna ini? Maksud, artinya apa? Kalau sianida, kemudian dia dilakukan uji dengan asam pikrat, nah itu hasil positifnya warna apa? Oke, semua jawab A ya, betul. Jawabannya adalah warna merah. Ya. Nama ujinya tadi adalah uji pakai kertas pikrat, atau nama lainnya adalah uji modifikasi Grignard. Jadi dengan karbonat akan membentuk asam cyanida, asam cyanida, hidrogen cyanidanya kemudian akan bereaksi dengan asam pikrat yang akan membentuk isopurpurat yang memberikan warna merah pada kertas pikrat itu. Sehingga jawaban betul adalah warna merah. Ada yang ingin tanyakan langsung ya. Nomor 58. Pada pemeriksaan logam berat dengan metode spektrofotometri, ingat sebelum jauh lebih lanjut, kalau untuk metode spektrofotometri itu, diperhatikan ya, kalau untuk spektrofotometri itu selalu ada namanya larutan standarnya. Standar, kemudian yang kedua baru sampelnya. Oke, ini yang paling utama. Bahkan ada biasa juga yang, bahkan ada blanko. Blanko itu pelarutnya sendiri ya. Jadi ada blanko, kemudian ada larutan standar, ada sampel. Nah, kalau yang sering ditanyakan biasanya memang larutan standar dan larutan standarnya sih biasanya. Preparasi larutan standar. Spektrofotometer. Sini pemeriksaan logam berat. Oke, sudah ada yang jawab ya. Nah, di sini pemeriksaan logam berat, metode spektrofotometri. Spektrofotometri apa kira-kira kalau logam berat? Serapan atom. Oke, SSA, spektrofotometri serapan atom. Nah, dalam preparasi kita baca di soalnya baru kita jawab ya. Dilakukan penambahan di T-zone secara berulang, lalu dilakukan pencucian dengan larutan pencuci. Hasil preparasi, baik standar ataupun spesimen, tidak berwarna cherry. Jadi standarnya akan ada dua, ada standar, ada spesimen. Spesimen itu maksudnya adalah sampelnya ya. Larutan standar, kalau dibuat larutan standar itu, bagaimana caranya membuat larutan standar? Kita buat beberapa seri konsentrasi. Dari seri konsentrasi itu nanti akan terbentuk, bisa kita buat kurva bakunya gitu ya. Ada kurva bakunya dari seri konsentrasi itu. Oleh persamaan Y sama dengan AX tambah B gitu ya. Nah, proses untuk membuat larutan standar itu pada penyiapan sampel di spektrofotometri itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada namanya khusus untuk pemeriksaan logam ya, ada namanya proses digesti yang pertama. Digesti. Nah, digesti itu kan kalau misalnya sampelnya apa misalnya? Sampelnya darah, misalnya darah misalnya. Nah, di dalam darah itu kan ada kita curigakan yang mau diperiksakan adalah logamnya kan.
logamnya. Logamnya darah plus logam. Nah, komponen-komponen darah ini kan ada. Nah, supaya yang ada ini, yang bisa aktif ini hanya logamnya, itu ada namanya proses digesti namanya. Jadi proses digesti itu ya dihancurkan material-material organiknya dari darah ini. Supaya yang tersisa adalah logamnya. Itu namanya proses digesti. Kemudian yang kedua ada tahapan namanya proses penyesuaian pH. Penyesuaian pH-nya. Nah, kemudian kemudian ada lagi setelah itu, setelah penyesuaian pH akan membentuk DT zone namanya. Yang ini yang tadi DT zone. Nah, kalau DT zone ditambah bereaksi dengan logam, DT zone bereaksi dengan logam, maka yang baik itu indikatornya adalah akan membentuk warna ini nih, warna merah ceri. Ini terbentuk enggak? Nah, ini kan dia tidak bilang dia tidak berwarna merah ceri kan? Dia tidak berwarna merah ceri. Nah, artinya apa? Permasalahannya di mana? Penyiapan sampelnya kah? Jadi kalau dilihat sebagai kesimpulan bahwa kalau ada spektrofotometer terus ditanyakan prosedurnya, paling dua itu yang ditanyakan. Kalau bukan penyiapan standar pasti penyiapan sampel. Nah, dilihat di sini yang mana masalahnya nih? Ya, ternyata yang masalahnya adalah penyiapan standarnya. Oke, penyiapan standarnya karena tidak terbentuk merah ceri ini tadi. Karena kalau di T-zone ini bereaksi dengan logam, biasanya logamnya adalah Pb, ya, logamnya adalah Pb, timbal. Kalau di T-zone itu, dia akan menghasilkan warna merah ceri, buah ceri gitu ya. Nah, berarti apa yang diulangi? Apakah kita mesti, ya yang betul ya tentu mengulangi standarnya. Tidak perlu kita mengulangi semua prosedurnya, mengulangi prosedurnya dari awal, mengulangi semua, ini buang-buang boros. Menambahkan bobot sampel, sampelnya bukan sampelnya yang bermasalah, meningkatkan konsentrasi standar. Ya, ini standar juga, tapi bukan konsentrasinya yang mau ditingkatkan. Konsentrasinya itu misalnya yang kemarin ya, kayak ada 0, berapa kemarin itu, 2 ppm, 5 ppm, 10, sampai itu bukan konsentrasi itu yang mau ditingkatkan, tapi ya membuat standar yang baru. Mengganti dengan metode lain, kenapa yang mesti diganti? Ternyata yang jadi permasalahan adalah ya kita buat standarnya saja. Sampai kalau terbentuk indikatornya merah ceri ya sudah. Nah, pada kesimpulannya bahwa diperhatikan dengan baik, mana mungkin nanti bisa berbeda soalnya. Yang intinya adalah kalau spektrofotometri yang ditanyakan itu diperhatikan saja, yang ditanyakan itu paling ada dua itu. Kalau bukan preparasi standar, berarti preparasi sampel. Ya, mudah-mudahan clear. Yang tadi ya, ada proses-prosesnya. Ada proses digesti, ada proses penyusunan pH, ada ekstraksi di zone. Ini kalau logam, kompleks logam di T-zone itu akan membentuk senyawa yang berwarna. Intinya itu senyawa berwarna. Kalau logam. Tapi kalau misalnya dia merah ceri itu khusus untuk timbal atau Pb. Sehingga yang menjadi masalah adalah apa namanya? Pembuatan standarnya. Kalau menjadi masalah adalah pembuatan standarnya, maka yang betul tentu kita buat standar yang baru. Oke. Nomor 59. Nah, pestisida organofosfat. Rata-rata biasa kalau pestisida, kemudian dia organofosfat, itu pasti ada kaitannya dengan enzim AC, asetilkolinesterase. Asetilkolinesterase. Jadi begini ya, saya menceritakan dulu bahwa di saraf kita itu anggaplah ini adalah ujung-ujung saraf kita, dan ini adalah reseptornya, anggaplah ini adalah otot. Ya. Nah, di sini ada namanya neurotransmitter asetilkolin. Asetilkolin. Nah, asetilkolin ini dia keluar ke sini. Nah, ini namanya celah sinaps ini. Kemudian kalau dia bereaksi dengan otot, otot kita bisa bergerak. Oke? Nah, ini kemudian kalau sudah bereaksi, ini kemudian akan dipecah, kemudian dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan, yang memecah itu enzim AC. Oke? Nah, organofosfat ini, pestisida organofosfat, dia menghambat kerjanya AC. Artinya kalau menghambat kerjanya AC berarti
neurotransmitter asetilkolinesterase enzimnya, nama neurotransmitternya namanya asetilkolin, gitu ya. Artinya asetilkolinnya pasti akan tinggi. Asetilkolinnya akan tinggi, berarti fungsinya tadi apa ini? Untuk pergerakan, berarti ada pasti masalah dengan nanti pergerakan. Mana tahu ditanyakan efeknya, gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata asetilkolin, AC begitu, dan efeknya yang ditanyakan, pilih saja yang ada kaitannya dengan pergerakan. Misalnya menyebabkan mual muntah. Kenapa? Ya karena terlalu banyak eksitasi atau rangsangan kan? Rangsangan di bagian perut. Seperti itu maksudnya. Nah, di mana enzim ini ada? Betul. Oke, sudah menjawab B. Jawabannya adalah betul, sampelnya adalah B. Tapi Darah. kenapa? Oke, betul, darah. Nah, kenapa salah urin? Ini kan enzim kan? Enzim. Enzim AC. Asetilkolinesterase ada di darah. Kenapa kalau urin? Iya, kalau di urin itu yang dipecah tadi kan apa? Asetilkolin kan? Asetilkolin. Asetilkolin. Eh, ACH bukan ACE, ACH lambang. Ya, asetilkolin. Bukan ACE tadi, ACE saya itu di sini, ACH ya. Asetilkolin. Asetilkolin itu kalau sudah dia bekerja di sini di celah sinaps yang tadi ini, itu akan dipecah menjadi kolin, kolin dengan saya lupa yang satu, dengan kok saya lupa ya, dengan asetat kalau tidak salah ya, asetilkolin. Saya lupa, kayaknya ini salah ini, tapi saya lupa. Pokoknya salah satunya adalah kolin. Nah, kolin ini kemudian masuk lagi ke sini untuk diubah menjadi asetilkolin. Nah, intinya kolin inilah yang nanti dengan preparatnya ini, ya, asetil atau kolin. Nah, yang intinya ini nanti yang akan dikeluarkan ke urin. Jadi bukan lagi enzimnya. Jadi kalau intinya produk akhirnya kan metabolisme. Ini kan proses metabolisme juga namanya kan. Nah, artinya kan produk akhirnya bukan enzimnya karena enzim. Contohnya begini deh. Siapa yang melakukan proses metabolisme di hati? Enzim kan. Berarti bukan enzimnya kan yang didapat di hati, didapat di urin nantinya. Contoh enzim hati kan yang melakukan proses metabolisme secara umum hati. Nah, siapa yang melakukan di hati? Enzim. Enzim yang memecah-mecah. Nah, di mana dapat enzimnya? Di darah kan. Yang hasil pecahannya itu di urin atau di feses kan. Nah, hasil metabolitnya. Nah, jadi bukan, ya kenapa bukan urin? Kecuali kalau ditanyakan metabolitnya, ya, metabolitnya yang ditanyakan berarti di urin. Ya gitu. Gitu. Kalau muntahan dan cairan lambung, ya ini kita bahas satu persatu ya. Muntahan dan cairan lambung itu, ini kalau spesimennya belum diserap ke dalam darah. Ini kan muntahan. Misalnya hasil muntahan ini, artinya kan dia belum masuk ke dalam peredaran darah kan? Jadi logikanya main kalau sampel. Logikanya main. Oh, kalau cairan lambung, artinya masih ada di dalam lambung. Ataupun dia di hasil muntahan. Artinya kan, kalau mau tahu, misalnya pertanyaan apa ya? Logam yang tidak diserap. Berarti logam yang tidak diserap berarti ya hasil muntahannya kah? Atau cairan lambungnya? Itu yang diambil. Oke. Silakan ya kalau ada yang tanyakan langsung saja. Langsung saja. Saya lanjut terus saja. Ya kan ini saya rekam, nanti saya upload lagi, jadi silahkan dilihat ulang nantinya penjelasannya. Nomor selanjutnya di nomor 60. Ini sudah juga kita bahas ini. Ada lagi yang mesti salah nih. Sering ini interaksi Marquez dengan di, silahkan jawab. Pengguna morfin untuk pembuktian diambil sampel urinnya. Dengan uji Marquez. Sudah itu saja itu intinya itu. Untuk uji morfin dalam urin, kemudian fraksi Marquez, positifnya warna apa? Ayo, sudah jawab. Oke, jawabannya betul ya, ungu. Saya tidak usah bahas lagi ya. Yang tabelnya itu saya sudah berikan. Oke, betul, Zulaiha Christian, warna ungu. Ini saya sengaja saya mengulang. Seorang pasien mengalami gejala sakit perut, mual, dan sering buang air besar akibat keracunan makanan yang konsumsi.
Seorang mencuri memeriksa makanan tidak komposisi mengandung logam berat. Lagi-lagi logam berat. Lakukan pemeriksaan pendahuluan untuk pemeriksaan pendahuluannya berarti uji kualinya. Uji kualitatifnya, apa nama uji pendahuluannya untuk logam berat? Yang bisa untuk semua logam. Kalau di T-zone kan tadi ada ya. Kalau di T-zone itu uji kuali atau kuanti tadi? Pakai spektro. Ini untuk uji kuanti, tapi bukan uji pendahuluan. Kalau dia bilang uji pendahuluan berarti itu uji kualitatifnya ya. Mau hanya untuk, nah kalau ada kata-kata uji pendahuluan, nah berarti itu uji kuali saja. Mau memastikan apakah betul atau tidak, ada atau tidak, positif atau tidak. Nah untuk memastikan berapa banyaknya, oke, pakai division ini. Ini bukan yang itu. Nah, kalau good zait ini dia untuk arsen. Ya, apalagi yang ini sangat blade ini untuk asam amino, jauh kaitannya. Ya pokoknya yang paling sering-sering didengar lah. Ada nggak uji yang di sini yang sudah sering-sering kita dengar, dibahas-bahas? Yang paling sering uji, yang paling sering di... Ah iya, ini yang paling sering didengar. Pernah nggak di T-zone kita bahas sebelumnya, baru tadi. Good zait nggak pernah, uji saya nggak pernah, uji Mars nggak pernah. Ya sudah, pilih D saja yang paling sering kamu dengar. Nah gitu. Oke. Kalau ini uji Mars ini sebagai referensi saja ya. Ini untuk uji arsen juga. Kan uji-uji itu tidak mungkin kita bisa hafal semua gitu ya. Banyak sekali jenis uji itu. Nah, makanya itu perlu latihan soal. Nah, itulah gambaran bahwa yang paling sering digunakan adalah uji A, uji B, atau uji C. Contoh ini uji range ini. Ini untuk rata-rata untuk logam memang. Ya, uji pendahuluan logam. Nah, warnanya bisa beda-beda. Sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Itu uji-uji yang sering kita bahas itu, insya Allah kemungkinan besar itu yang akan muncul nanti. Ya. Next, ini tidak boleh ada yang salah nih. Silahkan jawab nih. Saya bacakan dulu soalnya. Screening tes nafsa. Screening tes nafsa. Kemudian dia positif. Tanya spesimennya nih. Screening tes untuk nafsa. Berarti ini sama kalau bilang screening tes. Itu sama saja kalau saya bilang uji pendahuluannya. Tadi ya. Uji kualitatifnya. Apa? Yuk dijawab yuk. Ini saya butuh jawaban ini. Urin, Pak. Oke. Tuh. Pasti urin. Apa nama tesnya? Kita bahas lebih lanjut. Imuno. Imunokromatografi, Pak. Nah, imunokromatografi. Oke, prinsipnya adalah pakai prinsip imunokromatografi. Kalau disingkat adalah ICT gitu ya. ICT. Imunokromatografi. Imunokromatografi. Kira-kira, nah sekarang kita bahas lagi. Bapaknya ini positif nih. Bapaknya positif. Positif amfetamin. Kira-kira apa tindakan selanjutnya yang dilakukan ini? Apakah cukup sampai di situ? Dilakukan tes lanjutan, Pak, menggunakan GCMS. Betul. Jago tes lanjutan. Oke, apa tadi? GC? Betul ya? GCMS. Oke, nomor 63. Laki 40 tahun mengalami kejang setelah mengonsumsi kopi. Dokter meminta untuk memeriksa sianida. Jawab A. Ada 3 kata-kata mengonfirmasi, 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 mengonfirmasi. Konfirmasi. Mengonfirmasi itu contohnya begini. Kayak contoh soal yang kemarin. Oh, diperiksakan pakai sampel darah. Sampel darah. Didapatkan kadarnya. Tapi kita tidak yakin.
Maka kita adalah menggunakan misalnya pakai sampel urin misalnya. Nah, ini pakai sampel urin, ini namanya udah uji konfirmasi. Ini ada enggak kata-kata sebelumnya dia sudah lakukan pemeriksaan? Tidak ada kan? Tidak ada. Otomatis yang ada kata-kata konfirmasinya, tidak usah baca lanjut lagi, ya sudah, ini pasti eliminasi semua. Apalagi di biaya berobat, ada kaitannya dengan biaya berobat, tidak ada kan? Nah, iya sudah pasti ini kan. Ini gitu. Nah, ini. Kemudian, nomor 4. Ini pengawet lagi nih. Seorang analis mengawetkan sampel darah dengan N-natrium fluorida, NaF, gitu ya. Ditunda karena spektrofotometri yang digunakan jauh di luar kota. Apakah jenis keracunan yang diderita pasien? Sampel. Tapi keracunan apa? Spesifik ini. Pengawet untuk sampel darah bisa pakai natrium azida, saya ulangi lagi, atau natrium fluorida. Tapi natrium fluorida ini dia spesifik karena dia mencegah yang namanya proses glikolisis. Glikolisis itu pecahnya apa namanya itu? Pecahnya beberapa komponen menjadi glukosa ya. Pemecahan glukosa. Yang glikolisis adalah pemecahan glukosa. Apa yang terjadi kalau pemecahan glukosa? Maka ada sampel yang akan terpengaruh, yaitu sampel yang mengandung alkohol. Entah itu metil alkohol, atau etil alkohol. Metil alkohol disebutkan dengan metanol, etil alkohol disebutkan dengan etanol. Nah, ada enggak kata-kata etanol di situ? Ada. Sudah, Ada, Pak. pilihannya adalah delta. Next. Nah, ini penyimpanan. Pada kasus penyidikan narkoba, ahli forensik melakukan pengambilan sampel urin sebagai barang bukti. Untuk menjaga agar barang bukti tersebut tidak rusak sebelum dikirim ke laboratorium, maka harus disimpan dalam kulkas dan dalam pot urin yang disposable. Berapa suhu kulkas yang direkomendasikan untuk penyimpanan sampel tersebut? Berapa suhunya kira-kira? 4, 2, 0, minus 2, minus 4. Kalau suhu beku di bawah 0 derajat Celcius ya. Dan biasanya kalau untuk di bawah 0 derajat Celcius itu, lebih kecil dari 0 derajat Celcius ya. Di bawah 0 derajat Celcius itu, ini adalah suhu beku. Kapan digunakan suhu beku? Untuk penyimpanan dalam jangka waktu yang Lama. Nah, jangka waktu yang lama. Jangka waktu yang lama. Nah, di sini menjaga agar barang bukti tersebut tidak nah, ini coba dibaca ini. Bukti tidak rusak sebelum dikirim ke laboratorium, maka harus dengan dalam pot urin dan spesimen. Hanya untuk menjaga saja. Itu menjaganya kira-kira ini ini lama atau hanya beberapa saat atau sebentar ini dari sampelnya nih? Tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama, betul. Kalau tidak terlalu lama, apakah perlu di suhu beku? Tidak perlu. Tidak perlu, Pak. Tidak perlu di suhu beku, berarti otomatis semua ini C, D, E. Eliminasi nanti ya jawabannya. Jadi, ini enggak mungkin, ini enggak mungkin. Ya, kombinasi. Jadi kalau sudah lihat kata kuncinya, coba eliminasi beberapa jawaban. Tinggal A atau B. Nah, biasa rata-rata yang disarankan di literatur, kalau hanya penyimpanan, sampel hanya penyimpanan sebentar, nah ini dua ini kan sudah mendekati juga ini beku nih. Jadi yang direkomendasikan itu adalah, direkomendasikan literatur untuk penyimpanan sampel yang sebentar, itu adalah 4 derajat Celcius. Yang direkomendasikan untuk penyimpanan sampel. Kalau kondisinya yang disimpan adalah tadi yang Christine bilang itu yang tidak terlalu lama, atau hanya sebentar saja. Nah, maka yang direkomendasikan adalah alfa. Nah, ternyata ada soalnya. Ini sudah harus betul, ini sudah kita bahas tadi. Ya kan?
Seorang ATLM sudah ada masuk beberapa jawaban dan ya betul jawabannya semua. ATLM memeriksakan sampel urin bahwa siswa dengan keterangan bebas meminta surat keterangan bebas narkoba ya. Hasil pemeriksaan ICT-nya tadi menunjukkan hasil positif benzodiazepin. Ya, benzodiazepin ini psikotropika ya. Oke, benzodiazepin. Positif benzodiazepin. Maka kalau dia positif, perlu yang kalian tadi yang kita bilang itu konfirmasi. Ada kata-kata konfirmasi sini? Ada, cuma satu ya sudah, tidak usah perhatikan yang lain. Nah, kalau dilakukan uji konfirmasi, dia hasilnya positif, masih ada tidak kemungkinan positif palsu? Masih ada. Tanyakan dulu konsumsi apa sebelumnya. Oke. Apalagi benzodiazepin ini memang obat. Jangan sampai anaknya dia ini ada masalah depresi memang sebelumnya, ada masalah susah tidur sebelumnya, sehingga diresepkan obat oleh dokternya. Nah, gitu. Bisa semua ya yang ini ya. Cara saya bisa lah. 67. Oh ya, saya lanjut sebelum ke sini dulu nih. Apa uji konfirmasinya nih? Pakai uji apa? GCMS. GCMS. Lagi-lagi, pokoknya saya selalu tanya konfirmasi. Kalau tidak ada GCMS, bisa juga pakai HPLC ya. Atau ada kromatografi yang lain. Tapi rata-rata biasanya pasti ini deh, GCMS. Itu untuk uji konfirmasinya. Next, nomor 67. Seorang ATLM baru saja menyelesaikan pelatihan tentang penanganan sampel yang terkontaminasi pestisida karbamat. Nah, jadi ada anak ATLM-nya, dia sudah mengikuti pelatihan. Ketika kembali ke labnya, dia sudah bekerja nih ceritanya nih. Dia kembali ke labnya, dia menemukan bahwa prosedur yang diajarkan di pelatihan, prosedur pada saat dia pelatihan itu berbeda dengan yang biasa dilakukan di laboratorium. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh ATLM untuk memastikan keselamatan dan keakuratan hasil pemeriksaan? Keselamatan dan keakuratan. Ada jawab mencoba kedua prosedur dan membandingkan hasilnya. Oke, bagus. Ada yang menjawab? Oke, kita bahas ya. Ini perlu serius ini. Mengabaikan protokol pelatihan dan mengikuti prosedur laboratorium yang ada. Nah, ini kurang baik juga nih. Padahal sudah pelatihan, sudah tahu yang betul. Tetap mengikuti yang ini. Nah, ini bisa berbahaya nih kalau begini. Bahaya tindakannya. Tidak ya. Oke, menerapkan prosedur yang dipelajari ada dapat jawab C. Oke, saya tetap lihat apa yang kalian jawab. Menerapkan prosedur yang dipelajari di pelatihan. Betul enggak? Betul. Untuk meningkatkan hasil. Betul. Melaporkan perbedaan prosedur kepada supervisor dan meminta arahan. Betul enggak? Oh, dilaporkan. Karena supervisor itu kayak atasannya ya. Atau yang mensupervisi, yang mengawasi lab itu. Artinya orang yang pengalaman di lab itu ya. Harusnya kepalanya dah begitu. Anggaplah kepala labnya gitu ya. Dilaporkan. Kok beda Pak ya? Ini ada prosedur yang saya dapatkan di pelatihan ini beda dengan yang kita kerjakan. Laporkan prosedurnya, kemudian minta arahan. Oke, betul juga enggak? Betul. Mencatat prosedur pelatihan sebagai catatan pribadi tanpa mengubah praktek. Sudah tahu betul, tapi disimpan untuk dirinya sendiri. Ya, ini jelas-jelas yang namanya ini tidak apa namanya ya, itu tidak mau mengambil inisiatif. Ya, tidak mau mengambil inisiatif. Artinya otomatis ini juga salah. Tidak berinisiatif. Ya, dia sudah tahu bahwa ini salah, sudah mengikuti pelatihan, tapi tidak mau menerapkan. Tuh. Oke, kita coba lihat mencoba kedua prosedur. Jadi ini dia melakukan ini, mencoba kedua prosedur tersebut dan membandingkan hasilnya. Betul nggak? Betul. Membandingkan hasilnya. Coba lakukan bandingkan hasilnya. Nah, yang paling betul apa kira-kira? Paling betul apa? Paling betul adalah
itu adalah ini. Laporkan dulu ke supervisornya, itu tindakan namanya ya. Jadi ini bayangkan, jadi soal hukum itu kalian bayangkan jadi kalian sudah berada di tempat kerja. Nah, ini sudah berada di tempat kerja ini. Nah, sudah berada di tempat kerja tentu ada pimpinannya. Tidak mungkin dong kita langsung tanpa melapor dulu. Nah, baru minta arahan. Barangkali arahannya apa? Arahannya nanti bisa mungkin ini. Coba dua prosedurnya dulu deh. Seperti itu baru bandingkan. Oke, kalau misalnya sudah dibandingkan hasilnya dan memang yang betul adalah yang sesuai dengan pelatihan itu, ya sudah kita terapkan. Nah, gitu kan? Nah, itu tindakannya itu. Hati-hati. Banyak soal seperti ini. Bukan hanya di toksikologi klinik. Bukan hanya di toksikologi klinik. Banyak soal begini. Dan saya pastikan ini pasti akan ada nanti. Kalaupun tidak sama redaksinya, pasti ada yang bentuknya seperti ini. Ini nomor 68. Ya baik-baik. Kemudian coba dijawab. Seorang ATLM menerima kiriman urin dari bangsal rawat inap. Oh, jadi ada kiriman urin nih. Jadi kalau di rumah sakit itu, misalnya di rumah sakit ada beberapa bangsal ya gitu ya. Oh, ada kiriman sampel nih. ATLM-nya menerima urin dari bangsal rawat inap. Surat pengantar tertulis untuk pemeriksaan kadar timbal, periksakan kadar PB-nya. Setelah dicek, ternyata volume sampel hanya tersedia sebanyak 5 ml. Nah, ini namanya komunikasi efektif. Apa komunikasi efektif yang dilakukan pada kasus tersebut? Ayo, silakan jawab. A. Kak, sampel yang dikirimkan tidak bisa diperiksa. Tolong kirim sampel baru ya. Yang kedua, baca sendiri. Jawab dulu lah. D, 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 D. Pokoknya kalau komunikasi, lihat yang sopan, dia spesifik permintaannya, perintahnya spesifik, dia memberikan solusi, dan dia kelihatan profesional. Intinya itu. Kalau berkomunikasi jelas, jangan sepotong-sepotong, berikan informasi yang lengkap, tentu yang sopan. Kak, sampel yang dikirim tidak bisa diperiksa, tolong kirim sampel baru ya. Memenuhi unsur yang tadi ya, betul dia sopan. Ya kan? Yang ini, yang pilihan A ini. Dia sopan, betul, bagus. Tapi jelas tidak perintahnya? Ya dikirim sampel baru 5 mili lagi yang dikirim. Sama saja. Tidak jelas perintahnya ini. Nah, berarti yang dia sopan betul, tapi dia tidak spesifik. Jadi apa tadi unsurnya? Satu, dia sopan. Kemudian yang kedua, harus jelas. Jelas apa yang diminta. Apa yang diminta. Kemudian yang ketiga, apa unsurnya lagi? Ada solusinya. Ada solusi atau informasi. Solusi atau informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, unsurnya dia harus profesional. Harus profesional. Profesional itu apa maksudnya? Dia tidak menyalahkan. Kau ini salah-salah saja yang kirim sampel. Nah, itu namanya tidak profesional di tempat kerja kalau begitu ya. Yang ideal lah. Sampel yang dikirim salah, harusnya tidak diberi fenol. Nah, ini kan apa ini? Nah, dia tidak memenuhi unsur tidak profesional. Kalau ini tadi yang pilihan A, dia tidak memenuhi unsur yang spesifik, tidak jelas yang diminta nih. Tidak memberikan solusi, tidak jelas yang diminta. Tolong kirim sampel yang baru ya. Sampel yang baru, sampel apa? Tidak jelas perintahnya. Tidak jelas apa yang diminta. Selamat pagi Kak, tadi ada kesalahan sampel, tolong dikirim ulang ya. Sama saja dengan pilihan C ini. Berapa yang mau dikirim ulang? Berapa volumenya gitu ya. Terima kasih kiriman sampelnya. Kalau ini nih, jangan-jangan dia tidak tahu juga nih. Terima kasih sampelnya akan segera diperiksa sesuai permintaan. Ini bahaya juga kalau begini nih. Berarti yang paling betul memang ini. Kenapa dia betul? Memenuhi unsurnya. Maaf Kak, dia sopan. Tadi yang dikirim tadi jumlahnya tidak mencukupi. Nah, spesifik ini perintahnya nih. Spesifik kan? Oh, jumlahnya tidak cukup. Jadi tolong kirim kembali dengan volume 20 ml ya. Ada solusinya. Terima kasih. Dia tidak menyalahkan. Dia profesional. Memenuhi semua unsurnya. Nah, itu kalau dia komunikasi efektif.
nomor 69. Yuk, jawab dulu. Seorang ATLM lakukan pemeriksaan nafsa menggunakan metode ACT. ACT satu parameter AMP mendapatkan hasil terbentuk kitab pink pada kontrol dan tes sehingga menuliskan sampel hasil negatif pada form hasil. Oke, sudah betul nih sampai di sini nih. Pemeriksaan AMP karena terbentuk garis C dan garis T berarti dia negatif kan? Dan dia tuliskan di hasil. Sudah betul tindakannya sampai sini. Supervisor yang bertugas menanyakan apakah pemeriksaan sudah dilakukan pula untuk pada parameter morfin dan THC, tetrahidrokannabinol, morfin dan ganja gitu ya. Sudah dilakukan belum ini? Kan tadi yang dilakukan hanya amfetamin. Vitamin sabu. Apa sikap yang ada pada tes tersebut? Oh, dia jelaskan bahwa tadi saya tergesa-gesa hanya menggunakan satu parameter saja. Betul enggak? Ya betul. Memberikan alasan bahwa hasil pasti sama dengan parameter lainnya. Kira-kira ini, oh enggak usah diperiksakan, pasti sama kok dengan yang lain. Kira-kira betul enggak itu? Sudah dijawab D, D, D. Kita jawab dulu yang jelas-jelas salah ya. Oh pasti sama dengan yang lainnya, lah beda parameter. Satu pakai amfetamin, yang ditanyakan morfin dan tetrahidrokannabinol. Berarti ini sudah jelas-jelas salah nih. Menjawab bahwa pekerjaan sudah dilakukan sesuai SOP. Iya betul sesuai SOP yang di sini. Tapi kan ditanyakan morfin dan THC. Nah ini tidak jelas ini. Jawabannya ini lain ditanyakan dan lain dia jawab. Minta maaf dan melaksanakan arahan untuk langkah selanjutnya. Oke betul. Melakukan tes ulang untuk parameter lain. Betul. Yang mana yang paling betul? Ya tentu minta maaf dulu kan. Minta maaf dulu. Jelaskan tadi tergesa-gesa sehingga satu parameter saja. Nah, baru lakukan ini. Baru lakukan ini. Arahannya tes ulang misalnya. Itu. Urut-urutkan saja yang paling betul. Oh kira-kira yang mana dulu ya? Oh minta maaf dulu deh baru tes ulang. Baik baru jelaskan. Tanya kenapa. Ya sudah. Lakukan tes ulang lagi. Nah next di soal terakhir. Soal terakhir nomor 70 di pertemuan terakhir juga. Seorang perempuan datang ke laboratorium dengan surat rujukan dari dokter untuk pemeriksaan nafsa. Pasien sudah membawa urin dari botol. Pasien sudah membawa urin dari botol. Petugas laboratorium menjelaskan jika pengambilan sampel urin akan diawasi oleh petugas. Akan diawasi petugas untuk pengambilan sampel urinnya. Tapi dia sudah bawa dari botol. Pasien meminta agar sampel yang dibawa saja, pasien yang diminta. Pasiennya mau sampel yang dibawa saja yang diperiksakan karena pasti belum terasa. Karena oh yang ini saja yang diperiksakan deh. Karena saya ini belum mau berkemih lagi. Pertanyaannya dulu, apakah ini boleh atau tidak? Boleh enggak kira-kira? Tidak. Nah, kesimpulannya ini Ya, tidak boleh. Ini betul, menolak permintaan, ya betul. Melakukan pengawasan pengambilan sampel urin, betul. Menanyakan ke koordinator laboratorium, ngapain tanyakan lagi kalau saya sudah tahu jelas-jelas itu salah gitu ya. Ya, kecuali kalau prosedur yang tadi ya. Prosedur tetap harus ini. Tapi kalau ini sudah ini ya ini bisa juga sih betul sih kita tanya dulu kalau misalnya tidak yakin gitu ya. Tidak yakin dengan. Tapi ini sudah tahu jelas-jelas tidak boleh prosedur ini seperti itu berarti ini sudah pasti tidak betul. Melaporkan ke dokter yang merujuk. Ya ini bisa juga sih, tapi ya namanya prosedurnya di lab, ya otomatis, ya jangan-jangan dia pas dia bawa, dia tambahkan air, dia ganti. Nah gitu kan? Nah ini juga pasti salah nih. Memberikan air minum, betul sih, tapi tidak ada kaitannya ini. Ini sopan sih kasih air minum, tapi. Ini adalah ciri-ciri soal hukum yang bagus. Ciri-ciri soal hukum yang bagus itu
Coba lihat pilihannya dari A, B, C, D, E. Rapi kan? Ini yang paling panjang, baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Dan soal hukum, perhatikan soal hukum kalian nantinya. Pasti semua begitu. Kalau tidak dimulai dari yang pendek, yang ini, yang ini, yang ini. Karena aturannya memang begitu. Kayak gitu ya. Nah, ini contoh soal yang baik ya. Jadi, untuk kita apa? Ditolak dong. Sudah tahu salah ya, sudah ditolak. Karena tidak sesuai prosedur. Baru lakukan pengawasan pengambilan sampel urin. Tuh, ada penjelasannya itu di awal-awal sudah saya jelaskan. Bagaimana yang itu soalnya kemarin itu false positif kalau tidak salah. Ya, false positif yang soal di seri berapa itu? Masih di seri 1 kayaknya. Pertama-pertama kita. Oke, baik. Teman-teman, itu adalah rekapan pertemuan kita. Dan terima kasih masih aktif semua. Ilham masih aktif. Walaupun saya tidak tahu Ilham bicara dengan siapa Ilham ini. Tapi tidak apa-apa, karena sudah mengaktifkan kameranya ya. Zulaiha, Gisela, Adel, Christine, Febrianti, Amina. Oke. Oke, baik. Itu tadi adalah nomor yang terakhir yang sudah kita selesaikan. Sekitar 6 seri atau 6 kali pertemuan sudah kita selesaikan. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saudara-saudari, teman-teman semuanya. Dan sebagai pengingat bahwa setiap tetes keringat, setiap jam belajar adalah benih yang tertanam. Dan ini saatnya ia mekar menjadi keyakinan bahwa serta semangat dan ilmu yang saudara-saudari genggam erat, lompatlah dengan berani karena sayapmu sudah terentang. Demikian bimbel kita, semoga ada manfaatnya. Sehat-sehat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.